Perkenalkan, nama saya Puji Wahyu. Saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Sistem Informasi Manufaktur pada Perusahaan Manufaktur di PT Gudang Garam. Langsung aja. Sistem informasi manufaktur yaitu mendukung kegiatan manufaktur secara keseluruhan untuk menghasilkan produk yang baik dari segi biaya, waktu, dan kualitas. Perusahaan manufaktur sendiri memerlukan informasi untuk melangsungkan roda industrinya. Tanpa informasi yang akurat, perusahaan tidak dapat menentukan kebijakan, keputusan, bahkan peraturan yang dapat menunjang perbaikan maupun perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur perlu memiliki sebuah sistem informasi yang dikhususkan pada departemen atau bagian manufaktur. Selanjutnya, sistem informasi manufaktur atau SIM termasuk dalam kerja sistem informasi manajemen secara keseluruhan. Sistem informasi manufaktur lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input hingga output barang jadi, dan dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Selanjutnya adalah bagian arus data menjadi informasi untuk sistem informasi manufaktur. Penjelasan. Pertama, input. Terdapat data internal perusahaan merupakan data internal sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna, dengan meliputi SDM, material, mesin, dan lain-lainnya yang mendukung proses produksi secara keseluruhan. Yang kedua, data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Kedua itu proses. Proses pengolahan data menjadi informasi selalu identik dengan database manajemen sistem atau DBMS. DBMS atau manajemen data di mana data yang harus dijamin akurasi, kemudahan, keamanan, dan ketersediaan bagi pemakai, bertujuan agar dalam penggunaan informasi tidak terjadi kekeliruan. Kegiatan yang terjadi dalam manajemen data, yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua pengujian data, yang ketiga pemeliharaan data, yang keempat itu keamanan data, yang kelima itu pengambilan data dalam bentuk laporan. Yang ketiga itu output. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data perlu diklasifikasi berdasarkan beberapa sistem, subsistem. Dalam hal ini perusahaan mengklasifikasi output data menjadi 3 bagian, yaitu persediaan, produk, dan kualitas, dan tidak melupakan biaya di dalamnya. Sekarang kita masuk dalam persediaan. Subsistem persediaan memiliki definisi setiap produk yang ada dalam perusahaan, baik yang disimpan ataupun dibutuhkan. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan lain-lainnya berdasarkan hasil pengolahan data dan dari input. Selanjutnya itu produksi. Subsistem produk didokumentasikan dan dijadikan sebuah informasi untuk mendukung para eksekutif dalam menentukan keputusan. Penjualan produksi memperhitungkan data demand dan kapasitas produksi yang diambil dari pihak marketing yang mengetahui peramalan pasar mendatang, sehingga produk tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit diproduksi. Selanjutnya itu kualitas. Kualitas memiliki definisi yang sangat kompleks. Semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Dalam unsur kualitas seperti proses perawatan, proses yang didokumentasikan dalam subsistem ini adalah kontrol proses, perawatan, dan spesifikasi baik produk jadi maupun material. Selanjutnya itu biaya. Kemudian biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produk. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Modul-modul standar yang biasanya terintegrasi dalam suatu sistem ERP setidaknya minimal terdiri atas, yaitu yang pertama itu CRM atau Customer Relationship Management, adalah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, mengendalikan aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu VRM, yaitu Financial Results Management,
adalah modul-modul yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah seluruh data finansial sehingga mampu menyajikan laporan dari hasil relasi dari beberapa departemen. Yang ketiga itu SCM, Supply Chain Management, digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Yang keempat, HRM atau Human Resource Management, adalah aset terbesar perusahaan, memerlukan pengolahan yang baik dan terukur dari perekrutan, penjualan, dan pemesanan gaji. Yang kelima itu Manufacture Resource Planning atau MRP 2, yaitu melingkupi faktor tambah seperti perencanaan jangka panjang, master scheduling, road capacity planning, dan shop floor control. Manfaat diterapkan ERP sebagai bagian dari teknologi informasi. Yang pertama, integrasi data keuangan untuk meningkatkan integrasi data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi, menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produk, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Ini standarisasi data dan informasi, yaitu melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Faktor pendukung ERP pada perusahaan yaitu yang pertama, adanya fitur yang dirancang supaya dapat memberikan solusi untuk industri jenis apapun. Yang kedua, teknologi, karena teknologi sangat diperlukan dalam analisis industri ERP, seperti banyak perusahaan Indonesia yang terjebak dengan adanya sistem legasi. Yang ketiga itu sumber daya manusia. Secanggih apapun teknologi yang kita miliki, ERP tetap saja belum sempurna seperti yang diharapkan manusia. Oleh karena itu, ERP yang kita pilih dari luar negeri di negeri kita belum tentu bisa jalan jika tidak didukung oleh lokal support yang kuat. Yang keempat itu infrastruktur, termasuk sistem pendukung untuk penerapan suatu proyek ERP. Penerapan ERP pada PT Gudang Garam sebenarnya dimulai dari tahun 1992. Pembangunan fondasi sistem TI di PT Gudang Garam sudah dilakukan, sedangkan peralihan dari pola Local Area Network atau LAN ke Wide Area Network atau WAN baru dilakukan pada tahun 1995. Setelah melalui proses screening, manajemen memutuskan untuk menggunakan aplikasi ERP dari Oracle hingga sekarang. Perencanaan atau sistem pengembang PT Gudang Garam Tbk penggunaan ERP dari Oracle itu mencakup hampir semua proses bisnis penting, mulai dari akuntansi dan keuangan, manufaktur, hingga pengadaan barang dan manajemen barang jadi unit-unit dalam naungan PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk juga menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri untuk melengkapi solusi ERP. Buktinya sudah modern sistem TI di PT Gudang Garam Tbk terlihat pada sistem rantai pasokan atau Supply Chain Management dengan menggunakan sistem berbasis barcode. Kesimpulan dari materi di atas adalah penerapan ERP pada sebuah perusahaan harus menjadi kebijakan strategik pada tingkat top manajemen yang didukung oleh setiap unsur yang ada dalam perusahaan, sehingga mampu memenuhi beberapa target jangka panjang sebelum tenggat waktunya. Seperti terlihat dalam Operation Net Income yang mencapai pertumbuhan. Dengan peningkatan penjualan berarti perusahaan telah berhasil menerapkan suatu proses yang efisien yang diawali dengan akurasi data yang dikendalikan oleh ERP. Hal serupa dapat pada ketepatan waktu pada pengiriman. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.